Traveler, jumpa lagi dengan Kurnia Wonderful, channel wisata keluarga terlengkap yang membahas tentang info-info traveling, mulai dari jalanan sampai destinasi wisata yang asik untuk dikunjungi. Saat ini saya ada di lapangan Banteng dan masuknya itu dari seberang Hotel Borobudur. Dan saya mau cerita sedikit tentang sejarah dari lapangan Banteng ini. Pada saat pemerintahan VOC atau Gubernur Jenderal Jan Pieter Koen berkuasa, Jan Pieter Koen ini membangun kota Batavia di dekat Muara Ciliwung. Dan kawasan lapangan Banteng ini pada saat itu masih berupa hutan belantara dan rawa ya. Kemudian pada tahun 1623 kawasan lapangan Banteng ini menjadi milik Anthony Pavilion yang dikenal dengan sebutan Pavilion Veld atau dinamai dengan lapangan Pavilion. Pada tahun 1649 lahan itu dihibahkan kepada putranya, namun putranya lebih senang menyewakan kepada pedagang Cina pada saat itu ya. Kawasan itu pada saat dipegang oleh pedagang Cina ditanami sayuran dan tebu, dan juga sebagian lokasinya untuk berternak sapi. Dan pada saat pemerintahan beralih ke Gubernur Jenderal Daendels melihat lapangan ini yang lokasinya sangat strategis dan menjadikan kawasan lapangan Pavilion sebagai tempat peristirahatan para pejabat Hindia Belanda yang sehari-harinya berada di dalam tembok kota tua Batavia. Dan lokasi ini memang dahulunya dikenal sebagai hutan yang lebat dengan beragam satwa liar. Kemudian daerah ini dijual kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1808 dan dikenal sebagai kawasan Weltervelden. Dan lapangan ini diberi nama Waterloo Plain atau lapangan singa karena dahulu di tengah lapangan ini, tepatnya di Tugu Pembebasan Irian Barat, terdapat patung singa yang untuk memperingati kemenangan Waterloo. Pertempuran Waterloo tersebut terjadi pada tahun 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, yaitu sekitar 15 km ke arah selatan kota Brussels ya, Belgia. Pertempuran itu merupakan pertempuran terakhir Napoleon melawan pasukan gabungan Inggris, Belanda, Jerman. Dan pertempuran ini juga dicatat dalam sejarah sebagai penutup dari 100 hari sejak larinya Napoleon dari pengasingan di Pulau Elba. Pada zaman pemerintahan pendudukan Jepang pada 1942 hingga 1945 diganti menjadi lapangan Banteng. Disebut lapangan Banteng karena pada awalnya merupakan kubangan yang menjadi tempat tinggal banteng, sehingga lapangan ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama lapangan Banteng. Dan sebelah sana adalah Kementerian Keuangan. Dahulu itu adalah gedung atau Istana Daendels yang dikenal dengan Istana Daendels ya, gedung putih Istana Daendels. Di depan saya ini adalah Monumen Pembebasan Irian Barat, dan monumen ini dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Arsitek monumen ini dirancang oleh Frederik Silaban dan Heng Ngantung. Peresmian monumen ini dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963, dan pada tahun 2017 lapangan Banteng direvitalisasi oleh Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI, dan jadinya seperti sekarang ini ya. Ini adalah proklamasi ya. Ini di sini tuh banyak kayak perjanjian atau misalkan proklamasi gitu ya. Nah, ini di sini yang tembok sebelah sini ini proklamasi ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ini adalah piagam penyerahan kedaulatan Konvensi Meja Bundar 27 Desember 1949. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas negara Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak lagi bersyarat, tidak dapat dicabut, maka status quo dari keresidenan Irian Barat tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ini pernyataan dari Muhammad Yamin di Gedung Pemuda 12 Agustus 1955 tentang Irian Barat juga ya, Papua. Dan ini adalah Gubernur Papua yang pertama ya, Irian Barat.
Zainal Abidin Shah. Dan ini juga pernyataan dari Zainal Abidin Shah, Gubernur Irian Barat pada tanggal 10 November 1956. Kemudian di sini ada deklarasi Juanda. Dan di sini ada pernyataan dari Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat di Cibogo, Bogor, 13 April 1961. Dan di sini ada pernyataan Presiden Soekarno 17 Agustus 1961. Pemerintah Indonesia tidak mau bicara lagi dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat. Dan kita menjalankan politik konfrontasi di segala bidang. Kita hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar penyerahan Irian Barat kepada wilayah kekuasaan Indonesia. Dan ini Trikora ya. Di pernyataan dari Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 19 Desember 61 di Yogyakarta. Dan ini adalah relief pada saat proklamasi. Di situ ada peta Indonesia, kemudian ini pengibaran bendera Indonesia. Ini KRI Macan Tutul. Dan ini adalah Yosudarso yang gugur pada saat Perang Irian Barat, perebutan Irian Barat dari Hindia Belanda atau Belanda ya. Sebelum menjadi tempat taman bermain, di sini juga pernah dijadikan sebagai pusat informasi pariwisata ya di tempat ini. Kita coba ke sini. Nah, ini marmernya asli nih ya, bagus nih. Nah, ini ada museum-museum gitu ya, tapi ini dikunci. Kita nggak bisa masuk. Dahulunya ini namanya lapangan Waterloo Plain ya, dan sekarang menjadi nama lapangan Banteng. Dan di belakang saya itu adalah Kementerian Keuangan ya, dahulu direncanakan sebagai Istana Dendles. Di depan saya yang sekarang saya akan tuju ini adalah Istana Dendles atau The White House atau juga dikenal dengan nama Gedung Putih. Dendles membangun gedung megah ini sebagai tempat tinggal para gubernur jenderal dan diberi nama The White House atau Gedung Putih. Letaknya tepat di depan saya berdiri ini ya, lapangan Banteng. Dan lapangan Banteng ini merupakan lapangan terluas di Batavia setelah Koningsplein atau kini lapangan Monas pada saat itu. Dan Dendles menunjuk Kolonel J.C. Schulz ditunjuk sebagai arsitek dari Istana Putih. Dan bangunan ini mengadopsi gaya Empire Style, yang mana gaya itu sedang populer di Paris pada zamannya. Keputusan itu diambil Schulz karena sesuai dengan cita-cita Dendles yang ingin membangun kawasan Weltervreden sesuai dengan kawasan Istana Versailles di Paris. Sayangnya Dendles tak sempat menikmati hidup di Istana Putih ini ya. Hal ini dikarenakan karena pembangunan istana ini memakan waktu yang lama. Dan selama memerintah di Hindia Belanda, Dendles lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal di Istana Bogor. Jika Dendles datang ke Batavia, maka Dendles akan tinggal di Istana Rijswijk atau yang sekarang dikenal dengan nama Istana Negara. Pada akhirnya Dendles meninggalkan Hindia Belanda karena dipanggil kembali oleh Napoleon ya. Pada saat itu Hindia Belanda dikuasai oleh Prancis ya. Pada tahun 1811, Dendles dipanggil oleh Napoleon dan dijadikan sebagai komandan benteng Modlin di Polandia. Dan dampaknya pembangunan Istana Putih atau The White House ini menjadi mangkrak. Namun pada tahun 1826, semasa Gubernur Jenderal Leonard Pierre Joseph Dubus yang berkuasa di Hindia Belanda pada tahun 1826 hingga 1830, gedung ini secara serius dibangun kembali dan Dubus menunjuk Insinyur Trom sebagai arsitek baru. Berkat keseriusan dari Dubus itu, maka kita lihat gedung yang sekarang ini ya.
setelah proyek tersebut rampung hanya dalam waktu 2 tahun saja setelah mandek selama 20 tahun. Dan sekarang menjadi gedung Kementerian Keuangan setelah beberapa kali berubah-ubah ya. Sebelumnya itu pernah digunakan sebagai pemerintahan seperti Kementerian Urusan Perang, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Industri, dan lain-lain.